Wow, itu huba-buba. Tapi kenapa hanya satu? Wow, jadi Nancy hanya punya satu permen karet. Menyedihkan, tapi Bob punya 10. Sementara itu, Christy punya 100 lapis permen karet. Apa yang akan kalian lakukan dengan permen karet sebanyak itu? Mari kita mulai dengan Nancy. Cepatlah dan cobalah. Aku mau mencobanya. Permen karet enak sekali. Keren. Kamu bisa membuat gelembung dari permen karet. Oh tidak. Nancy tersedak dan aku akan menyelamatkannya. Oh my God. Kenapa aku tidak bisa melihat itu? Oh tidak. Kembalikan. Apakah kamu baik-baik saja? Bagus. Bob, sekarang giliranmu. Baiklah, aku akan mulainya. Aku punya 10 lapis permen karet. Aku belum pernah makan begitu banyak dalam satu waktu. Aku akan mencobanya segera. Enak. Aku yakin aku bisa memasukkan semua 10 permen karet ke dalam mulut dan membuat gelembung yang besar. Keren kan? Lihat. Jangan meledak. Oh tidak, balonnya hilang. Christy, sekarang giliranmu. Oke, aku belum pernah makan 100 permen karet sekaligus. Ayo singkirkan bungkusnya. Sekarang kita harus mengunyah semuanya. Enak sekali. Bagus. Oh, dia benar-benar cepat. Ini sangat besar balonnya. Aku akan meledakkannya. 1, 2, 3. Oh. Wow. Ini lucu. Lihatlah teman-teman. Wow, ini donat. Cantik sekali. Dan Nancy punya 10 donat. Lihatlah. Nice. Dan bagaimana dengan Bob? 100 donat. Oke, itu sangat bagus. Ayo kita mulai dengan Christy. Dia sudah mendapatkan ide yang brilian. Ya, itu pasti. Karena aku hanya punya 1 donat, aku akan memakannya dengan garpu dan pisau untuk menambah kenikmatan donat favoritku. Ini pasti akan sangat enak. Tapi tidak hanya makan donat, tapi juga akan kotor. Sangat bagus. Keren. Sayang sekali, cepat sekali habisnya. Jadi apa? Nancy, kamu makannya sekarang? Ya, giliranku sekarang. Aku akan makannya. Aku benar-benar menyukainya. Aku tidak bisa berhenti. Dan aku benar-benar tidak bisa berhenti. Oh, teman-teman, aku sudah kenyang. Tapi masih ada beberapa donat lagi. Mari kita coba melipat donat, meremasnya, dan tentu saja masukkannya ke dalam mulut sekaligus. Oh, keren. Enak-enak. Ini susah tapi sudah berhasil. Bob, sekarang giliranmu. Come on! Kalian tahu, aku sudah punya mimpi sejak lama. Aku ingin membuat menara donat tertinggi. Dan aku akan melakukannya. Aku akan menumpuk semua donat itu satu sama lain. Ini pasti akan sangat keren. Tapi pertama aku akan mencoba satu. Enak sekali. Sekarang kita bisa mulai membangun menara. Oh, baik. Taruh donat terakhir di atas. Seperti ini. Oke. Yang satu lagi. Iya. Tolong jangan jatuh. Teman-teman, kalian tidak pernah melihat ini kan? Aku bisa makannya sekarang. Oh, enak sekali. Iya, itu betul-betul keren. Oh, aku pikir dia akan jatuh. Bob, apa kau baik-baik saja? Kamu sangat lucu dengan donat di kepalamu. Ada apa kali ini? Nancy tidak punya apa-apa. Dan Bob, Pringles. Oh, Christy. Wow, dia punya 100 Pringles. Sekarang giliranmu. Tapi aku tidak punya Pringles. Tunggu. Aku pasti akan melihat chipnya melalui kaca pembesar. Aku bersiap-siap. Sekarang kita lihat. Oh, ini dia. Enak. Apa aku punya lagi? Hei, tolong jangan menipuku. Sekarang giliranmu, Bob. Oh, aku senang sekali. Tapi bungkusnya tidak mau dibuka sama sekali. Ayolah. Kenapa dia tidak terbuka? Iya, itu sangat lucu. Oh, aku punya ide. Aku bisa memotong tutupnya.
Aku akan memotongnya. Selesai. Lihat. Sekarang kita bisa balikan bungkusnya dan ambil semuanya. Oh, aku lupa dengan bungkusnya. Aduh. Teman-teman, aku sepertinya pergi. Haha, ya. Oke. Silakan bersantai, Bob, dan aku akan makan Pringlesku. Aku punya banyak sekali rasa. Hei, bisa kamu berhati-hati? Sementara aku makan, aku tidak tahu apapun. Oh, sangat keren. Teman-teman, aku pikir aku baik-baik saja. Aduh. Oh. Baiklah, aku mau lagi. Sekarang aku bisa membuangnya. Hei! Aku harus melakukannya. Aku pikir ini akan baik-baik saja. Teman-teman, apa kau bercanda? Oh, aku tahu. Sekarang kita akan menghancurkan semuanya. Hahaha. Kalian kenapa melakukan itu? Wow, ini adalah pizza. Bob, kamu hanya punya 1. Nancy punya 10 lapis. Dan Christy punya 100 lapisan. Dia mendapatkan jackpot. Mari kita coba. Mari kita mulai dengan Bob. Aku sangat senang. Tapi bagaimana cara aku makannya dengan 1? Ngomong-ngomong, aku tahu apa harus kulakukan. Nancy, boleh aku pinjam pisaumu? Tidak, itu punyaku. Baiklah. Aku akan melipatnya dan memakannya sekaligus. Enak sekali. Bagus. Aku mau lagi. Aku tidak pernah melihat pizza dimakan seperti itu. Oh ya, ini benar-benar enak. Aku menyukainya. Teman-teman, aku hampir selesai. Ya. Sekarang giliranmu. Ya, sekarang giliranku, betul. Dan aku akan menggunakan pisau dan garpu. Oh, tunggu sebentar. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku punya gergaji. Aku akan memotong semuanya. Ayo. Sempurna. Sudah selesai. Dan sekarang, ayo kita multi-layernya. Betul sekali. Wow, ini benar-benar enak. Kalian lihat, aku tidak percaya bahwa aku bisa makan semuanya. Iya, aku juga tidak pernah memikirkannya. Tapi aku juga terkejut. 10 pizza, itu sangat banyak. Aku selesai. Christy, kau bisa mulai. Yes! Bagus. Tidak ada gunanya menggunakan pisau. Aku lebih suka menggigitnya begitu saja, dalam lingkaran. Ini enak. Ternyata rasanya jauh lebih enak dimakan dengan begini. Wow, bagaimana Christy yang kecil bisa memakan semua itu? Wow, aku selesai. Ya, lihatlah perutnya. Itu sangat lucu. Baiklah, apa yang kita punya? Nancy punya mustard dan dia tidak senang. Oh, sekarang kita punya makan hotdog dengan mustard. Tapi dia tidak menyukainya. Tapi itu tantangan, kami harus melakukannya. Oh, ayolah. Ini akan menjijikan. Oh, tidak. Kenapa begini? Ya, aku juga tidak mau menjadi Nancy. Aku pasti menyesal dengan tubuhku sekarang. Ayo. Oh, ini sangat pedas. Mulutku terbakar. Nancy, aku akan menyelamatkanmu. Tunggu, aku akan memadamkan api dengan alat pemadam ini. Bob, tolong berhenti. Matikan. Ini menjijikan. Apa yang kau lakukan? Setidaknya aku mengeluarkanmu. Ini, bersihkan dengan tisu. Nancy, apa kamu di sana?
Berikan padaku. Aku bisa melakukan sendiri. Sekarang giliranmu. Come on! Yeah! Ayo. Baiklah. Hotdog adalah kesukaanku. Mustard tidak terlalu. Oke, menuangkan mustard pedas di atas hotdogku yang lezat. Yuk, itu tidak terlihat begitu menggugah selera sekarang. Ayo kita coba. Ya, tidak sulit. Sulit bagiku untuk makan. Dan sekarang mulutku terbakar. Benar-benar terbakar. Oh tidak, sekarang Bob akan muntahkan api juga. Apa yang harus kita lakukan? Berikan aku air. Lebih baik sekarang. Betapa buruk dan tajamnya. Rasanya kalian tidak tahu. Oh tidak, Bob yang malang. Aku baik-baik saja. Sekarang giliranmu. Ayo kita lihat. Sepertinya hotdogku sangat-sangat kecil. Bahkan aku harus mengambilnya dengan pingset. Oh, lihat itu. Dengan mustard yang kecil. Aku harap ini tidak terlalu buruk untukku. Oke, ayo kita coba. Ini lumayan enak, aku menyukainya. Ayo kita minum air. Dan selesai. Ups, maaf. Christy, apa yang kau lakukan? Wow, itu mata selai jeruk. Enak sekali. Dan inilah Christy punya 10 jelly. Dan Bob punya 100. Dan berarti Nancy cuma punya 1. Berhenti. Aku suka sekali jelly beans. Dia sangat enak. Ayo kita coba. Wow. Dan ada jelly dalamnya. Aku suka. Aku mau lagi. Sekarang giliranku. Oke, Bob. Aku bisa makan 10. 10-nya. Lihat dan pelajari. Aku menyukainya. Enak-enak. Bagus. Seperti aku tersedak. Bob, tolong aku. Terima kasih. Aku mau lagi. Hei, itu punyaku. Kalian tidak boleh. 100 mata jelly. Aku akan makan. Ini enak sekali. Teman-teman, jujur saja, aku benar-benar senang dengan ini. Ini adalah porsi yang besar. Oh ya, aku tidak bisa berhenti. Sedikit lagi. Dan aku bahkan belum puas. Boleh kamu berbagi? Tidak. Maaf, ini punyaku. Dasar kau pelit. Tapi aku ambil 1. Baiklah. Sebenarnya ini benar-benar enak. Lebih banyak aku makan, lebih pengen lagi aku. Baiklah. Aku akan berbagi denganmu. Oke, aku akan berbagi denganmu. Iya, itu bercanda. Aku selesai. Oh, ada apa ini? Kenapa aku punya mata lagi? Wah! Ini dia, aku menggambarnya. Aku mau donat seperti ini. Tantangan diterima. Aku bisa melakukannya. Aku suka donat, semua orang bisa membuatnya. Penting untuk memilih ketebalan adonan yang tepat. Sekarang, mari kita bentuk donat yang akan datang. Kita tidak perlu bagian tengahnya. Kita bisa membuangnya dengan aman. Kita mengambil minyak ekstra virgin, segar, dan menuangkan ke dalam penggorengan. Yang banyak. Yang tersisa nyalakan kompor dan memanaskannya. Bagus, aku juga bisa melakukannya. Mengambil cetakan. Hitung 1, 2, 3. Dan mudah. Sekarang kita butuh minyak. Oh, hati-hati. Mengisi panci menyalakan kompor. Bagus, apalagi selanjutnya? Apalagi? Kita masukkan dan... Oh, hati-hati. Kenapa?
Dia keluar. Maafkan aku. Kamu harus hati-hati. Aku beri kau papan. Selesai, mari kita lihat. Oh tidak, donatnya gosong. Oh Sofia, mari kita lihat di mana aku mulai. Donat sudah jadi bagus. Sekarang ayo kita potong dengan rapi. Bagus. Sekarang ayo kita buat rongga untuk isiannya. Bagus. Sekarang kita masukkan selai stroberi untuk isiannya. Isi. Sempurna. Keren. Taruh kembali tutupnya. Dan sekarang kita berikan glasir. Hati-hati jangan sampai merusak. Indah sekali. Dan tentu saja taburannya. Awesome! Keren. Sekarang aku membuatnya. Ini dia, donat dari resep lama punya nenek. Aku akan membuatnya seperti itu. Tanpa lapisan gula, tapi taburan gula halus. Dan itu sudah pas. Oh, apa yang harus kulakukan? Oh, aku punya ide. Ayo kita ambil keju, lalu gas. Lalu kita lelehkan kejunya. Bagus. Baunya enak sekali. Sekarang kita masukkan semuanya ke dalam kantong kue sebelum keju mengeras. Aha, bagus. Lalu lihat. Untung aku punya cetakan, lalu kita bentuk seperti donat. Ini belum selesai. Lalu kita butuh untuk keripik, harus kita hancurkan. Oh betul. Sekarang kita tuangkan. Dan setelah dia mengeras, sekarang kita taruh semuanya keripiknya. Bagus. Tunggu sebentar. Aku akan membungkus semuanya dengan kertas timah dan memanaskannya lagi. Betul, keju panas jauh lebih lezat terutama dengan keripik. Aku ingin tahu apakah ini berhasil. Mari kita lihat. Oh betul, Sudah selesai. Silakan. Oh, enak kali semuanya. Wow, donat yang ini sangat cantik. Taburannya sangat rapi dan lapisannya mengkilap. Ada selai di dalamnya. Kejutan yang menyenangkan. Aku suka sekali. Nice! Sekarang aku akan coba. Ini dia, buatan nenek. Aku tahu sekali kakek yang membuatnya. Ini juga enak. Rasanya sangat sederhana dan nyaman. Mengingatkanku pada sesuatu yang hangat dan asli. Dan sekarang, untuk donat buatan Sophie. Wow, warnanya sangat berwarna dan sangat hangat. Wow, ada keju di dalamnya. Itu tidak terduga dan sangat lezat. Baiklah, aku harus memilih. Oh my God. Donat kokila. Terima kasih, aku tahu. Dan ini dia tugas kedua. Aku mau salad yang lezat. Baiklah. Salad. Ini akan menyenangkan. Tomat, kemarilah. Aku akan motongmu sekarang. Kenapa kamu tidak mau dipotong sih? Sophie, berapa kali aku harus bilang berhati-hatilah. Kau membersihkan seluruh kacamataku. Dan perilaku tidak dapat diterima. Alright. Baiklah, mari kita mulai dengan salad. Dari tomat, kalian bisa memotong bagian yang keras. Oh, seperti ini. Selanjutnya, kamu harus berhati-hati. Dan ini harus taruh di salad hijau atas. Oh, apa itu? Baunya seperti ayam. Tunggu sebentar. Aku akan memotongnya menjadi bentuk dadu. Lalu kita campurkan semuanya. Oh my. Salad apa yang luar biasa? Aku akan membuat sesuatu yang benar-benar indah. Kita masukkan daun arugula ke dalam blender. Dan menambahkan bahan rahasia.
Tutup penutupnya dan nyalakan blender. Suara apa itu? Aku takut. Oke, cairannya sudah siap. Tuang ke dalam panci, lalu tambahkan pengental. Bagus, sekarang didihkan perlahan. Yang penting jangan sampai terlalu panas. Sejauh ini bagus. Bagus. Sekarang kita butuh jarum suntik dan ambil cairannya sedikit melalui tabung tipis. Ini dia cacing jelly. Dan kita taruh dinginkan di air yang dingin. Lihatlah, dia menjadi bagus kan? Sekarang kita ambil kupis. Kita ambil beberapa daun segar. Lalu letakkan berdampingan. Kelihatannya bagus. Ini sangat indah kan? Sekarang saatnya untuk tomat. Aku akan mengambil pisau paling tajam yang bisa aku temukan. Dan kita potong menjadi 4 irisan. Seni sejati membutuhkan ketelitian. Lalu, di atas salad, kita akan taruh ayam. Kita mengirisnya berapa bagian penting. Lalu kita taruh dan susun dengan indah di piring. Tambahkan sedikit parmesan. Lalu jus lemon untuk penekanannya. Kita akan masukkan ke dalam pipet dan taruh ke dalam tomat. Kerak keju dan untuk dekorasi. Apa yang kau miliki lagi? Aku butuh lebih banyak keju. Aku akan menggosok seluruhnya. Apa? Aku tahu cara membuat makanan yang enak. Apa yang terjadi di sana? Oh, kenapa itu? Aku akan potong mentimun lebih banyak lagi. Ini sangat menyenangkan. Sofia, berhenti! Semuanya terbang ke arahku. Aku sangat suka mengiris mentimun. Tapi apa itu? Aku rasa dia terlalu banyak mengirisnya dan berubah menjadi bubur. Oh, aku punya ide. Aku akan menggunakan selai jeruk sebagai pengganti daun salad. Itu saja yang harus dilakukan. Apa yang harus diganti dengan tomat? Oh, betul. Mata selai. Ini sangat cocok. Lihat, semuanya akan menjadi masa depan. Taruhnya di atasnya. Lalu menambahkan beberapa marshmallow. Ya, ini sangat bagus. Kita taruh di sini, dan di sini. Oh my. Dan tentu saja, jangan lupa cacing bergetah. Ya, ini akan seperti rasa yang sangat bagus. Betapa lucu dan menggugah selera. Sudah siap. Sangat insentif, Sofia. Kamu anak yang baik. Dan harus dilakukan adalah menambahkan beberapa rempah roti dan selesai. Wow, semua saladnya enak. Tapi aneh. Kenapa ada pipet? Baiklah, aku akan coba. Ini apa ya? Aku tidak mengerti apa ini. Rasanya menjijikan. Baiklah, aku akan mencoba salad selanjutnya. Wow, ini sangat menjanjikan. Baiklah, aku akan mencobanya. Tomat keju ayam. Enak sekali. Aku suka. Okay. Dan bagaimana yang terakhir? Yummy. Wow, aku tidak percaya. Apakah ini selai? Aku akan mencobanya. Ini sangat manis. Aku sangat suka. Dan pemenangnya babak ini adalah punyanya Sophie. Yeay, aku jadi juru masak yang bagus. Ini dia hidangan ketiga. Aku mau telur orak-arik. Tidak masalah. Hidangan yang begitu sederhana. Baiklah, ayo kita butuh minyak dan tuang ke dalam wajan. Kakek, beri aku juga. Tentu saja, Sophie, ini dia. Oh ya, terima kasih. Aneh, kenapa minyaknya tidak keluar? Baiklah, aku akan melepas dispenser bodoh ini. Ups, sepertinya kamu kehabisan. Sophie, kamu sangat berlebihan. Baiklah, aku mengambil telur, memecahkannya. Ini tidak buruk. Aku juga mau ambil telur. Bam! Aduh! Minyaknya berterbangan ke segala arah.
aku buang dengan ini. Ambil kamu, penggoreng bodoh, ambil. Wah, untung dia ini tutup ya. Itu sangat aneh. Baiklah, aku akan mulainya. Karena dia butuh kejutan, aku akan tuangkan susu ke dalam panci dan tambahkan pengental khusus. Nice. Lalu aku akan mengaduk campuran ini dengan rata. Lalu sementara dia memanas, aku akan mengerjakan kuning telur. Sedikit persik. Nice. Lalu masukkan juga kalsium. Kita aduk semuanya dengan seksama. Selesai. Sekarang saatnya membentuk kuning telur. Mari kita masukkan sesendok pure persik ke dalam air. Dan ini dia. Dan protein susu sudah siap. Tuangkan ke piring. Sekarang kita masukkan kuning telur. Ini dia. Yang tersisa hanyalah menambahkan beberapa daun mint untuk kecantikan. Telurku juga sudah siap. Sofia. Oh, apa yang kau lakukan? Oh, mimpi buruk. Telur orang adikku gosong. Tapi waktuku sudah habis. Aku harus menyajikan sesuatu. Baiklah, bagaimana yang ada di sini? Aku akan mencoba yang ini. Kelihatannya enak. Aku akan coba. Ini enak. Lembut, empuk. Ini adalah telur yang klasik. Wah, sekarang apa ini? Kenapa dia warnanya hitam dan ada cangkang? Aku tidak mau mencobanya. Yuk. Yang ini sepertinya tidak asli. Apa ini? Baiklah, aku akan mencoba. Ayo. Oh, tidak asli. Ini manis. Aku menyukainya. Baiklah, pemenangnya kali ini adalah punya Kogi. Apa-apaan ini, lain kali aku lebih baik lagi. Sekarang aku mau roti lapis yang lezat seperti ini. Pesanan diterima. Si juru masak kali ini tidak akan menang. Roti yang sangat lembut. Yang terbaik tentu saja dengan Nutella. Aku akan mengoleskannya lebih banyak. Dan aku akan menaburinya sebanyak mungkin. Lalu selanjutnya, aku harus menambahkan marshmallow. Yummy. Oh, aku punya ide. Aku juga akan menambahkan coklat. Oh, bagus. Ini akan menjadi sangat enak. Aku akan mengambilnya. Aku akan mencobanya dulu. Ini lezat sekali. Baiklah, aku sudah kenyang. Sekarang melapisi marshmallow dengan coklat. Dan bagaimana mungkin aku tidak lupa dengan selai jeruk asam. Beberapa strip saja. Lalu aku menggunakan taburan asam sebagai bumbu rasanya yang enak. Dan tentu saja kita taruh di atas permen. Lalu aku akan menambahkan saus ini. Taburan. Keren kan? Lalu satu potong roti lagi untuk ditutup dan sudah jadi. Tidak buruk, Sofia. Baiklah, aku akan mengambil sepotong roti, beberapa potong sosis yang enak, dan beberapa potong keju. Selain itu, sepotong roti lagi, dan roti lapisnya terlihat bagus. Oh, yeah? Sekarang, kita bagian paling penting akan menggoreng hingga jadi kulit keemasan. Kadang koki tidak memikirkan hal itu. Sungguh sandwich yang memalukan. Aku akan mengambil potong roti terbaik, mengerikannya sedikit di wajan. Lalu kita ambil sedikit salad. Jangan lupa dengan tomat. Kita harus memotongnya secara tipis dan hati-hati. 4 irisan sudah cukup. Nice. Sungguh bodoh. Lalu untuk isiannya aku akan mengambil beberapa siput dan bawang putih lalu menumisnya dengan baik. Wanginya sangat enak. Lalu kita taruh di atas tomat.
Lalu aku akan menambahkan acar gurita. Ya, rasanya pasti akan sangat enak. Semoga kakek selamat dari kejutan budaya ini. Jangan lupa dengan keju. Kakek-kakek, apa kamu sakit? Bangun. Parut lebih banyak keju dan cetakan yang bagus. Ini adalah sangat gourmet dan sudah selesai. Oh, sebentar. Aku lupa menghias roti lapisnya. Aku baru saja makan sebatang cepat. Oh, tidak, ini meleleh. Oh, aku punya ide. Aku butuh semangkuk es dan kita gunting. Kita akan membuat bentuk yang diinginkan ke dalam mangkuk. Aku punya hati. Lihatlah, bagus kan? Ini dia, sudah siap dipamerkan untuk Monica. Silakan makan, adikku. Wow, betapa beruntungnya aku hari ini. Semuanya sangat menggugah selera. Apa ini? Sebentar. Apa? Seekor siput? Oh, itu mengerikan. Aku sangat jijik. Tentu saja tidak. Dan roti lapis ini terlihat bagus. Ada gambar hati kecil yang lucu di atasnya. Rasanya juga enak. Wow. Mari kita coba sandwichnya. Oh, ini enak sekali. Ini rasanya manis dan sangat enak. Baiklah, dan yang terakhir, sandwichnya. Wow, banyak keju dan juga sosis. Aku suka sekali. Baiklah, kakek pantas pemenang hari ini. Akhirnya.